Saudara, ketika seseorang berada di puncak penderitaan, maka umumnya kata-kata makian, sumpah serapah, kutukan, atau jeritan yang keluar dari mulutnya kepada orang yang membuatnya mengalami penderitaan tersebut. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Menjelang kematiannya di atas kayu salib ketika dia mengalami penderitaan yang sangat hebat, dia justru mengeluarkan kalimat-kalimat yang agung yang kita kenal dengan istilah 7 ucapan di atas salib. Nah, memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan 7 ucapan tersebut. Mari kita membuka Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib. Dan ini adalah sebuah doa yang sesungguhnya merupakan penggenapan dari Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi Tuhan Yesus yang menaikkan doa syafaat bagi musuh-musuhnya itu adalah merupakan salah satu penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama. Ada begitu banyak penafsir beranggapan bahwa kalimat ini diucapkan ketika paku-paku dipakukan ke tangan dan kakinya. Dengan kata lain, ketika dia berada di puncak kesakitan, dari mulutnya dia mendoakan dan meminta belas kasihan untuk mereka yang berbuat jahat kepadanya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Di dalam kesakitannya, dia mengingat musuh-musuhnya dan mendoakan mereka. Nah, apakah artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka? Apakah Tuhan Yesus sedang memohon kepada Bapa untuk menghapuskan pelanggaran yang mereka lakukan? Bagaimana kalau mereka tidak bertobat? Dan siapakah yang dimaksud dengan mereka di sini? Nah, saudara, tentu saja di dalam konteks ini Tuhan Yesus tidak sedang meminta pengampunan begitu saja tanpa pertobatan dan iman. Karena hal itu akan bertentangan dengan penebusan yang saat itu sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memohonkan pengampunan supaya mereka bertobat. Atau dengan kata lain, supaya mereka sadar atas dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus sedang mempraktekkan apa yang pernah dia ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat 44. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara, betulkah orang yang menyalibkan dia tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ada begitu banyak pandangan, namun John Calvin berkata bahwa sebagian di antara mereka yang mengambil bagian dalam perbuatan tersebut adalah orang-orang yang diseret tanpa pemikiran dan bukan oleh kejahatan yang mereka rencanakan terlebih dahulu. Mereka adalah para tentara yang menyalibkan Yesus karena perintah atasan mereka. Sebagian bahkan ada anggota Sanhedrin yang tahu bahwa mereka menyalibkan orang yang tidak bersalah. Dan bahwa mereka tahu bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah kejahatan, namun mereka tidak mengerti sepenuhnya tingkat dari kejahatan itu atau konsekuensinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka menyalibkan Mesias, Allah yang menjadi manusia. Mereka mungkin telah mendengar tentang hal ini, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka bahkan mereka memaki, mereka melampiaskan kemarahan dan kebencian, bahkan meludahi. Namun mereka tidak tahu bahwa dia yang mereka salibkan itu adalah Mesias yang mati untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dan puji Tuhan, saudara, doa dari Tuhan Yesus ini nanti digenapi ketika Simon Petrus berkhotbah setelah kebangkitannya. Pada hari Pentakosta, 3.000 orang Yahudi bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42.
Dan kemudian bertambah menjadi 5.000 orang di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang keempat. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sungguh adalah sesuatu yang agung dan luar biasa. Dia memberikan teladan bagi kita untuk berdoa, termasuk juga untuk musuh-musuh kita. Nah, saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, saya secara pribadi bertanya-tanya dalam hati. Mengapa ya? Ketika menjelang detik-detik terakhir kematiannya, salah satu kalimat atau kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan untuk mereka yang menyalibkan Dia. Nah, bicara tentang pengampunan dan mendoakan musuh itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Siapapun kita, naluri kita akan mengatakan bahwa kejahatan harus mendapatkan ganjarannya. Dan bahwa ada kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak layak untuk diampuni. Demikian menurut pemikiran kita. Nah, saya teringat kepada seorang penulis yang bernama Victor Hugo. Dia pernah menulis suatu karya yang sangat fenomenal yang berjudul Les Miserables, yang kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Nah, kisah ini, saudara, mengisahkan tentang seorang yang bernama Jean Valjean, seorang narapidana Prancis yang diubahkan karena pengampunan. Nah, Jean Valjean adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman kerja paksa selama 19 tahun hanya karena dia mencuri roti. Nah, selama 19 tahun masa penghukumannya itu mengubah Valjean menjadi seorang pribadi yang begitu keras. Dan selama dia menjalankan hukuman itu, dia tidak bertobat. Setelah 19 tahun, saudara, akhirnya dia dibebaskan. Nah, ketika bebas, pada zaman itu, tidak ada penginapan atau rumah yang mau memberi tempat menginap bagi seorang penjahat seperti dia. Selama 4 hari, saudara, dia berkeliaran. Dia mencari tempat berteduh dari udara yang begitu dingin pada waktu itu, sampai akhirnya seorang pastor menerima dia karena kasihan. Nah, malam itu Jean Valjean berbaring di ranjang yang nyaman dan ternyata, saudara, waktu malam tiba, dia menunggu-nunggu si pastor itu tidur. Nah, ketika dia yakin bahwa pastor sudah tertidur lelap, dia kemudian bangun dari ranjangnya dan dengan diam-diam dia mengambil semua barang-barang perak dan barang berharga yang ada di dalam lemari dan kemudian dia pergi. Nah, keesokan paginya, 3 orang polisi mengetuk-ngetuk pintu rumah pastor itu sambil menyeret Valjean. Ya, ternyata dia tertangkap dengan barang curiannya. 3 polisi itu, saudara, sudah siap untuk merantai dan mengembalikan dia kembali ke dalam penjara. Namun tanggapan si pastor sangat tidak terduga. Dia berkata demikian, "Kamu kemana aja? Apakah kamu lupa saya juga memberikan tempat lilin ini?" Dia menunjukkan satu tempat lilin dan dia berkata, "Ini adalah seharga 200 francs, sama seperti tempat perak lainnya itu. Apa kamu lupa membawanya?" Nah, mata Valjean terbelalak. Dia hanya memandang pastor itu dengan ekspresi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Valjean bukan pencuri." Demikian si pastor itu meyakinkan 3 polisi itu sampai mereka pergi. "Perak ini adalah hadiah saya untuk dia." Nah, setelah polisi pergi, sang pastor berkata, "Kamu jangan lupa. Jangan pernah lupa. Engkau sudah berjanji untuk menggunakan uang itu untuk menjadikan dirimu orang jujur." Saudara, apa yang dilakukan oleh pastor itu mengubah kehidupan Valjean selamanya. Doa Tuhan Yesus untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya memutuskan rantai naluri pembalasan dendam yang bercokol di dalam hati manusia di sepanjang masa. Dan bukankah kematiannya di atas kayu salib adalah contoh daripada pengampunan itu? Pengampunan untuk orang berdosa yang tidak layak, seperti saudara dan seperti saya juga. Nah, baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang mengatakan kalimat kira-kira begini. Jika suatu saat Tuhan membuka selaput yang selama ini membuat mata rohanimu buta, maka engkau akan melihat dirimu yang sebenarnya. Engkau akan mengerti dosa dan kejahatan macam apa yang tinggal di dalam hatimu.
kakimu akan goyah, kekuatanmu akan luntur, semangatmu akan pudar. Karena untuk pertama kalinya engkau akan melihat dirimu yang sesungguhnya. Bahwa sebenarnya engkau terlalu jahat untuk diampuni. Engkau akan mengerti bahwa dirimu menjijikkan, hina dan tidak layak. Nah, ketika saat itu tiba, ingatlah bahwa Allah dengan kasih-Nya menyediakan pengampunan yang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan dosa-dosa yang engkau perbuat. Nah, pengampunan diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan untuk saya, untuk orang yang tidak layak. Nah, mari kita merendahkan diri kita dan kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita. Selamat merenungkan pengampunannya di masa-masa Prapaskah ini. Amin.